Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban saya tentang soal evaluasi tengah semester. Jadi kebetulan dalam ETS ini ada dua soal, soal pertama dan soal kedua. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil dari soal yang pertama. Di soal pertama kita mendapatkan dua transfer function. Untuk instruksinya, poin A itu kita lakukan simulasi di Simulink MATLAB dengan responnya. Nanti kita lihat kedua, setelah kita lakukan simulasi di Simulink, kita akan melakukan analisa dengan Rutherford, apakah transfer function itu atau fungsi Ali itu stabil atau tidak. Yang C atau ketiga, kalau tidak stabil, nanti akan kita stabilkan dengan PID. Untuk tuningnya kita menggunakan metode Jiggle-Nicol. Berikut adalah hasil dari jawabannya. Pertama itu sudah kita lakukan simulasi di Simulink dengan grafik sebagai berikut. Ini responnya. Bisa kita lihat G2 itu warna biru. Bisa kita lihat respon G2 itu dia akan naik terus ini. Ini kalau kita terusin nggak terhingga ini. Itu untuk G2. Sedangkan G1 yang lainnya itu warna kuning, dia akan stabil mulai awal, tapi dia tidak bisa mencapai set point. Bisa kita lihat ini. Tapi stabil dia dari awal sampai akhir. Bisa kita lihat. Setelah kita melakukan simulasi di Simulink, kita melakukan analisa dengan Rutherford untuk transfer function G1. Setelah kita analisa dia stabil. Kenapa stabil? Di tabel Rutherford-nya yang tabel pertama itu nilainya positif semua. Yang ini mengindikasikan kalau tabel pertama ini positif, itu kita anggap stabil. Sedangkan di transfer function G2, bisa kita lihat, mohon maaf ini agak geser ternyata. Jadi di kolom 1 itu ada satu yang nilainya minus. Jadi aturannya di tabel Rutherford, jika ada nilainya minus di kolom yang pertama, ke-1 itu sistem kita anggap tidak stabil. Setelah kita ketahui mana yang tidak stabil, yaitu transfer function G2, kita lakukan penstabilan dengan cara closed loop. Closed loop dengan metode PID tuningnya Nicol-Siegel. Kita lihat dulu, kita dari open loop, kita jadikan closed loop dulu dengan menambahkan feedback. Seperti rumusnya itu feedback itu, ini. Jadi kalau feedback G2 per 1 plus HS plus G2. Kita lakukan perhitungan, didapati tabel Rutherford-nya seperti ini. Dengan nilainya ini positif semua, berarti sistem kita anggap stabil dengan nilai K antara 4 sampai 13. Ini fungsinya nanti untuk mencari, ini juga ada fungsinya, yaitu kita bisa melakukan simulasi lagi nanti. Kita coba menggunakan gain. Nilai gainnya ini harusnya itu antara 4 sampai 13. Setelah saya melakukan trial and error, ditemukan nilai yang paling masuk di gainnya itu 11 dengan respon sebagai berikut ini grafiknya. Jadi dia sempat osilasi dan overshoot juga, tapi dia bisa stabil, tapi stabilnya agak lama ini. Nah, saya kira dan masih terdapat overshoot. Stabilnya juga lama dia. Dia di angka kurang lebih antara 50 sampai 80. Setelah kita mengetahui, kita lakukan tuning dengan PID untuk mencari nilai KP, KI, KD-nya. Yang pertama kita lakukan, kita harus mencari KU. KU ini nilai pada saat sistem itu osilasi secara rata. Jadi ini tadi kan nilai K-nya antara 4 sampai 13. Kita trial and error, meskipun agak-agak kesulitan, tetap dapat yang paling osilasinya itu paling rata. Itu ada di 12,955. Ya, jadi ini grafiknya ketika kita kasih gainnya itu 12,955, grafiknya seperti ini responnya. Untuk nilai PU-nya ini dia itu dihitung antara satu puncak ke puncak yang dua puncak, 1, 2. Ada puncak ini. Nanti dihitung delta T-nya berapa, di misalnya 7,392.
Nah, itu setelah kita mengetahui KPU-nya, kita masukkan ke rumus, ditemukan KP-nya 7.773, sorry, dan KI-nya 2.103, sedangkan KD-nya 7.18. Nilai ini akan kita masukkan ke sistem PID. Jadi seperti ini PID-nya. Ini. Jadi yang awalnya ini kita ubah gennya ini menjadi PID dan kita masukkan nilainya. Nilai PID ini sesuai dengan hasil perhitungan kita menggunakan Ziegler-Nichols. Dihasilkan seperti ini. Untuk responnya, ini yang kita dapat. Setelah kita masukkan nilai-nilai ini dalam PID, kita masukkan, dan kita lihat responnya. Dia bisa stabil atau mencapai set point itu di detik 29.6. Bisa kita lihat. Kalau tadi menggunakan gain aja, itu detik di 50-80 antara ini. Dan ini pun dia masih nggak bisa stabil. Masih overshoot, nggak bisa mencapai set point. Sedangkan kalau kita kasih PID dengan tuningnya metode Ziegler-Nichols, kita dapatnya seperti ini. Meskipun tetap ada overshoot ya. Jadi ini overshoot tertingginya itu ada di 1.7-an. Setelah overshoot, oscilasi sebentar, dia masuk ke stabilnya di 29.6. Baik, seperti ini. Itu. Kita juga melakukan tuning auto dengan dibantu MATLAB. Jadi nilai ini hasilnya saya tuning secara auto. Ini tuningnya. Tapi nilai grafik yang dihasilkan itu bisa kita lihat. Nah, dia mencapai set point-nya itu di detik 60. Jadi bisa kita lihat antara kita menggunakan ZN atau Ziegler-Nichols dengan tuning auto tuningnya MATLAB, hasil kita itu masih lebih bagus menggunakan ZN. Sorry. Nah ini, bisa kita lihat ini. Jadi kalau scope 3 ini punyanya itu ya, ZN, sedangkan scope 2 ini punyanya auto tuning MATLAB. Jadi kita lihat, nah bisa kita lihat, dia bisa mencapai set point dan stabil itu di detik 60 sekian. Sedangkan kalau kita menggunakan ZN, dia bisa mencapai set point itu antara 30 dan mulai stabil. Kita lihat juga overshootnya, kalau ZN itu mentok di 1.7, sedangkan di auto tuning di 2 lebih. Jadi bisa kita simpulkan kalau metode ZN ini juga masih efektif. Terkadang efektif. Saya juga pernah melakukan auto tuning dan membandingkan auto tuningnya MATLAB dengan ZN, terkadang dari MATLAB-nya yang lebih bagus. Jadi tetap untuk kesimpulannya masih tetap available untuk ZN, kita menggunakan ZN untuk mencari nilai PID tadi seperti itu. Oke. Demikian untuk video pertama ini menjelaskan tentang transfer function yang soal nomor pertama. Kita sudah melakukan closed loop, analisa stabilan dengan root Hurwitz, terus kita menambahkan PID dengan metode Ziegler-Nichols dengan hasil tersebut. Assalamualaikum. Demikian. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video yang kedua untuk menjelaskan soal kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.